Rencana mobil ini akan kita bangunkan sistem audio two-way. Kita akan pakai ScanSpeak Ellipticore. Subwoofer 12 in dan audio Esotar 1200 ya. Untuk amplifier dan DSP kita pakai Helix DSP 3 aja. Untuk amplifiernya kita pakai Mosconi kombinasi dengan Rockford ya, Rockford T1500 BD. Teman-teman, saya di dalam mobil Palisade. Mobil ini udah kita tuning. Kita lagi on the way nganterin mobil ini ke rumah ownernya. Tapi bukan rumahnya persis ya, tapi beliau punya villa di daerah Cipanas, Puncak. Kebetulan hari ini kita libur, jadi kita anterin aja mobilnya ke villanya di Cipanas. Nanti kita ajak teman-teman lihat suasananya juga di sana ya. Kita masukin ke konten juga karena tempatnya tuh keren banget, teman-teman. Dan beliau punya studio rekaman juga di sana. Kita diajak untuk melihat dan mereview suasana studio rekamannya kayak apa. Saya udah bawa alat tuning kita, tuning akustik untuk mengecek ya ruangannya udah bikinnya proper apa belum gitu. Ya iseng-iseng aja teman-teman. Jadi karena kita juga paham sedikit-sedikit ya tentang audio gitu. Jadi kita diajak untuk ngetes tempatnya. Sembari kita anterin mobil. Dan beliau belum pernah dengar sama sekali nih hasil settingan kita. Jadi kita cuman kirim by WA aja video hasil rekamannya. Dan ya kurang lebih sepintas ada gambaran lah ya sedikit ya. Nah, jadi Palisade ini kita kerjanya kira-kira ada proses pengerjaannya sekitar 8 hari ya. Dari mulai masang peredam, bikin customize pilarnya, customize terangnya, jalanin kabel, wiring segala macem sampai selesai proses tuning, tambah sehari lah untuk tuningnya. Setelah itu kita fine tuning terus. Jadi kebetulan kita dikasih waktu cukup luang ya untuk mematengkan mobil ini. Saya cerita sedikit. Memang Palisade ini menurut saya keren banget ya untuk kita masangin audio yang cukup berkualitas dari brand yang mau pakai high end juga beranilah mobil ini. Karena secara akustik pertama dari pintunya solid banget, di cover dengan molding plastik, otomatis pintunya ini ngebox banget. Jadi kita nggak usah pusingin lagi dengan cancellation di pintu segala macem. Proper banget deh pintunya, konstruksinya, dan lingkarannya juga bisa muat dengan driver yang ukuran besar gitu. Ya tapi nggak nyampe 8 inch sih, tetap maksimal 7,5 inch ya. 7,5 inch. Kebetulan speaker yang kita pakai ini kan ScanSpeak Ellipticore. Ukuran driver mid bassnya ini kan memang agak gede ya, dan pantatnya juga agak semok nih. Tapi itu semua no problem. Di mobil ini fit dengan proper dan keren banget hasilnya. Kita ada tambahin lagi dengan ring adjuster yang terbuat dari aluminium, sama treatment pintunya kita peredamnya kita pasangin dengan pelan-pelan serapi mungkin ya. Cuman kesulitannya ini tingkat pemasangan peredam untuk pintu ini agak repot nih guys, karena untuk membuka cover molding plastiknya itu perlu effort lebih nih, sampai kacanya harus dicopot dulu. Nah itu kesulitannya. Nah kalau untuk pilar ya standar lah ya. Untuk pilar aslinya pun terbungkus dengan fabric ya bahannya. Jadi kita samakan bahan finishingnya, kita pakai fabric juga sehingga nyambung sama plafonnya, materialnya ya. Selain itu saya merasa kalau bahannya fabric ini kok high frekuensinya agak kalem ya, jadi nggak mantul-mantul banget, tapi nggak tahu ya ada pengaruhnya apa enggak ya, atau hanya sugesti aja ya. Tapi rasanya begitu. Untuk mobil-mobil yang pilar yang kita bungkus pakai fabric itu rasanya lebih adem suaranya gitu. Oke, grill untuk Ellipticore juga kita custom dengan laser cut tulisan Ellipticore, cakep banget ya. Jadi meskipun Twitternya ini dimensinya besar banget, tapi kita bikin angle-nya seminim mungkin untuk blind spotnya gitu. Jadi
nggak blind spot banget lah ya Black. Ya, kecil Kira-kira lah segini mah. Masih lega banget ya, karena Iya, kacanya masih cukup oke. lebar teman-teman. Ya, jadi masih oke banget ya. Duduk di sini pun ya nyaman lah gitu. Mata nggak terlalu mengganjel, tapi begitu lihat, wih, elliptical, keren. Pengen Gitu. bikin ngelirik terus gitu loh. Iya, eye catching Elliptical. banget. Dan finishing dia punya plate-nya itu keren ya. Jadi kayak satin, kayak mengkilat gitu ya. Iya. Jadi sepintas tuh dia kayak bisa muter kalau kena pantulan sinar tuh Keren keren. banget itu. Keren banget, kayak satin gitu warna Iya. hitamnya. Jadi mewah deh, mewah Mewah banget banget. Cocok finishingnya ya. Cocok ya. banget. Nah, sayangnya mobil ini kita nggak tega ya untuk ngeluarin midbassnya ya. Nah, meskipun biasanya kita untuk instalasi expert kita bikin door trim di luar, bikin midbassnya di luar door trim. Iya. Tapi di mobil ini rasanya sayang banget. Sayang. Dan kebetulan di dalamnya itu udah fit banget gitu, jadi nggak perlu sampai treatment segitu gitu ya, jadi nggak usah cari penyakit ya. Oke, setelah itu kita lari ke trunk build-nya ya. Bangun trungnya ini, mobil ini asik banget, cuman kita memang ada satu pengorbanan. Di trungnya ini memang tersimpan kere buat belakang ya, kere yang buat decking belakang itu. Jadi yang suatu saat dikeluarin dipakai, kalau bangku baris ketiga dilipat, dia bisa buat dipanjangin untuk taruh barang kayak sedan jadinya ya. Nah, tapi kita diskusi sama ownernya, itu gua nggak pakai kok, simpen aja katanya udah. Jadi kita angkat boxnya, kita bikinin box subwoofer, rack amplifier, ya kan, sehingga tinggi si dekorasi audionya ini hanya naik sekitar 5-7 cm ya kira-kira ya. Kira-kira kurang lebih segitu. 5-7 cm teman-teman. Jadi masih nice banget. Jadi kesan OEM looknya, wih, keren banget deh. Nah, kali ini juga kita cover subwoofernya kita juga lumayan sering dapat komplainan ya. Kalau kita pakai kain kasa hitam, durability-nya nggak gitu bagus. Jadi kalau di serp taruh barang gitu, kadang-kadang cepat rusak kali gampang lecet gitu. Lecet akhirnya sobek, akhirnya balik lagi ke workshop, ganti lagi gitu. Nah, kali ini kita coba pakai karpet. Kebetulan kita punya materialnya karpet bahan original mobil. Jadi karpetnya beda ya guys. Kalau karpet yang biasa-biasa di pasaran, dia kan bulunya gede-gede, kasar-kasar ya. Oh, beda ini mah. Kayak karpet buana-buana biasa gitu ya. Nah, kita nggak pakai yang itu. Karpetnya namanya karpet original. Jadi karpet memang bawaan untuk mobil. Kita terawang, wah, karpetnya ini pori-porinya gede banget. Kayaknya bisa nih untuk bungkus tutup sap nih gitu. Nah, kita coba tuh. Alhasil memang sapnya nggak ada pengaruh sama sekali sama tutup karpet itu. Jadi memang sebelumnya kita kasih dengan grill yang hexagon ya, tapi supaya nggak masuk debu, subwoofernya juga aman, kita tutup semua sama karpet gitu. Ternyata keren banget hasilnya. Sama rack amplifier kita sisain satu space lagi untuk naruh kayak dongkrak, kayak tools untuk buka ban ya. Nah, sama untuk peralatan lainnya. Memang mengecil sih space-nya, tapi ya nggak masalah lah, karena di atasnya pun masih bisa taruh koper, masih bisa taruh macam-macam gitu. Jadi trungnya juga asik banget jadinya gitu. Nah, itu di bagian trunk ya, jadi sama sekali kita nggak ada masalah untuk treatment di situ. Kebetulan subwoofer yang dipakai di mobil ini Dan Audio Esotar 12 in dia guys, karena Esotar itu nggak ada main sub 10 in, 8 in, apalagi mainnya langsung 12 in aja, cuman satu tipe gitu. Jadi agak gede ya size-nya ya, tapi subwoofernya berat minta ampun. Esotar 1200, Esotar 2 ya. Nah, tergokil itu subwoofernya. Mantap ya. Tergokil itu subwoofernya tuh. Nah, gini guys, jadi saya mau cerita nih. Awal ngerancang sistem di mobil ini, request ownernya cuma satu nih ya. Ownernya kita panggilnya Om Bre ya, namanya Mas Bre. Panggilannya sih Mas Brewok. Kita sering panggil Om Bre ya. Om Bre cuma minta satu,
gue pengen audio gue old school tapi gahar. Old school tapi gahar. Mati ya. Gahar gimana om maksudnya om? Kirimin saya playlistnya. Wih nih lagunya Metallica. Lagunya Metallica guys. Jadi aduh udah nggak main dah kalau pakai pasang sound system, cuma dengerin lagu Susan Wong Katy Melua gitu. Udah nggak pakai deh kata. Play gitu-gitu. Aduh udah bosen katanya. Gue pengen yang gahar katanya. Yang powerful, energik katanya. Wih mantep nih. Mulailah kita tapi memang beliau ini ada kepengenan, namanya juga kepengenan, pengen pakai ScanSpeak gitu, pengen pakai ScanSpeak. Cerita, wah dulu kok zaman dulu masang audio simple ya, nggak ada aneh-anehnya, pasang two-way aja sama power sama sub udah keren banget suaranya. Kok sekarang banyak macam-macam ya, ada prosesor lah segala macam. Nah kita jelasin gunanya prosesor. Gunanya ini adalah perkembangan zaman teknologi tuning gitu. Dengan adanya prosesor kita bisa memperbaiki kesalahan duduk yang ada di mobil. Selain itu pantulan suara yang kena kaca jadi standing wave segala macam bisa dibetulin dengan obat yang namanya equalizer gitu. Jadi kalau dulu kerasanya memang enak gitu, tapi kalau kita compare dengan sekarang bisa enak dan bener suaranya gitu. Nah balik lagi ke cerita ScanSpeak nih. ScanSpeak apa ya yang bagus suaranya ya, kita saranin aja om coba dengar cari-cari info. Ini namanya ScanSpeak Ellipticore, ini udah top of the line nya ya, two way, karena mobil ini juga cocok banget untuk kita bangun two way. Rata-rata mobil Hyundai itu mid bassnya di atas bro, jadi enak banget untuk main two way ya. Tapi twitternya gede nih om gitu, twitternya gede banget nih, ukurannya bisa setara dengan ukuran speaker 5 inch. Wih gila 5 inch gak masalah katanya, yang penting kualitas terbaik. Mantap ya, mantap ya. Nah karena pengennya gahar, kita carilah subwoofer yang kira-kira matching ya, sesuai dengan kriteria yang dimauin. Pilih sana pilih sini, akhirnya pilihannya jatuh kepada Den Audio Esotar ya. Gahar gak Den Audio? Gak main-main itu. Dari dulu kan Den terkenal dengan galak ya, galak, mid bassnya punch, mantep gitu ya. Nah ini seri tertingginya guys, Den Audio Esotar 2 1200. Mantap jiwa itu. Nah akhirnya kita pilih komponen tersebut. Setuju, kita mulai pindah ke komponen aktif. Komponen aktif kita mulai hitung-hitung drivernya, tes. Oh satu lagi, jadi mobil ini kadang duduk di depan, tapi si omnya minta kita setting optimize-nya di passenger kiri ya, rata-rata di kiri. Passenger kiri, om duduk di tengah nggak? Pasti, karena mobilnya nyaman banget untuk duduk di tengah ya. Captain seat, bantingannya empuk. Wih, surga banget dah mobil ini dah. Ya udah, kita bikinin pertama 2 memori ya. Oh, satu lagi, om, kita tambahin center speaker ya. Center speaker untuk depan dan untuk belakang. Jadi speaker tengah kita matiin. Karena speaker depan ini kan udah high end banget nih. Kita nggak mau nyampur karakter suara dia dengan speaker lain lagi nih. Kita mau ciri Ellipticore ini benar-benar dominan gitu. Ya udah, speaker tengah kita matikan, kita tambahin front center sama rear center untuk ambience-nya. Ya. Nah, jadilah di mobil ini kita pilih full range dari ScanSpeak 10F Discovery ukuran 3 inch. Pas mobilnya datang kita bongkar, gila ternyata Palisade udah ada tempat buat center speaker ya. Udah disediakan bro, udah disediakan, cuman isinya kosong. Belum ada speakernya. Nah pas banget dengan ukuran 3 inch itu, fit plug masuk pas banget. Dah jadi ya kan. Center rearnya kita bikin dengan dudukan tambahan add-on ya. Kecil sih, nggak mengganggu. Waktu kita nyetir lihat spion juga ya ada jendolan sedikit, tapi nice lah gitu.
Kita tutup dengan rapi, dengan grill juga, di add on ke lingkaran kaca bagasi gitu ya. Oke, front center sama rear center ini gunanya adalah untuk mengimbangin time alignment yang sudah kita buat untuk masing-masing speaker. Nah, dengan ada center speaker, dia agak mengimbangin nih, jadi nggak jomplang-jomplang banget nih suaranya. Duduk nyetel buat di kiri, tapi waktu nyetir pun suaranya nggak di kanan-kanan banget gitu. Nah, setelah komponen speaker semua beres, kita mulai cerita nih ke komponen aktif nih. Komponen aktif, prosesor pakai apa? Kita hitung dulu channelnya nih, kebutuhannya. Wah, butuh 8 channel om, ya kan? 8 channel. Yang ekonomis bisa high res. Akhirnya kita pilih Helix DSP3. DSP3 8 channel, tapi resolusinya sudah high res. Kita tambahin lagi dengan director ya, untuk ganti-ganti memorinya supaya gampang ya. Nah, Helix plus director. Oke. Nah, amplifier apa nih? Amplifier kebutuhannya karena pengen gahar, gue cariin yang MOSFET. MOSFET om, MOSFET amplifier. Pilihannya apa? Mosconi Rockford T. Kebetulan nih, Mosconi buat speaker, Rockford T-nya buat hajar DIN-nya. Jadi kita pilih Mosconi AS 100.4 untuk speakernya ya. Untuk subnya kita pakai T1500 BDCP. BDCP constant power. Wah, yakin nih, karena ini gini, DIN audio itu impedansinya 4 ohm guys. Impedansinya 4 ohm. Rata-rata kita kasih monoblok, kalau bebannya 4 ohm, dia akan keluarnya lebih kecil tenaganya. Gitu. Kalau bebannya adalah 2 ohm atau 1 ohm, wah kasih monoblok 1000 watt, dia keluarnya bisa 1000 tuh. Gitu. Tapi kalau kita impedansinya 4 ohm, kasih power monoblok 1000 watt, dia cuma keluarnya sekitar 400-an. Kecil ya? Kecil banget. Nah, kebetulan T1500 BDCP kita pelajarin karena di constant power, jadi dia less, nggak terlalu terpengaruh sama impedansi gitu. Tapi memang impedansi kecil ya dia tambah tenaga gitu. Jadi kita baca-baca speknya, pelajarin, dia bisa keluar di 1000 watt di 4 ohm. Cocok, mantap. DIN audio mintanya cuma 400-500 watt. Tapi saya selalu berprinsip kasih power lebih pasti mantep gitu. Juga di depan mantap nih kok. Cocok sudah. Lengkap udah speknya. Nah, tinggal masalah cabling ya, kita kasih standar yang upspec ya, supaya mantep nih penyaluran signalnya sama powernya gitu. Jadi, oh ya, satu lagi untuk center speaker sama rear centernya kita angkat pakai Zapco ya. Pertimbangannya apa? Ukurannya kecil, kelasnya AB juga. Oh, jadi di mobil ini yang sub pakai kelas D ya. Power buat speaker depannya kelas AB, tapi semuanya MOSFET. Sesuai yang diharapkan, hasil tuningnya memang gokil banget. Gokil banget sih. Volume rendah aja suaranya udah wah berotot banget gitu. Mantep. Ini juga salah satu yang saya senang banget sama amplifier MOSFET itu, transient responnya itu gesit gitu, cepet dan bertenaga, cetak gitu. Semua suara itu tertata rapi, didukung lagi dengan respon speakernya ini, elliptic core ini sensitivitasnya tinggi gitu. Jadi bener-bener suara yang keluar tuh effortless deh, bener-bener plong gitu ya kan. Cuman saya ada kesulitan nih waktu tuning mobil ini. Head unitnya ini yang asli mobil ini kelihatannya sudah di-tuning sehingga bassnya itu besar banget. Bassnya besar banget dan stagingnya nggak di tengah lagi, udah ada permainan fase gitu. Nah, itu kesulitannya. Beruntung kita tambahin chip dongle Bluetooth ya untuk DSP-nya. Kita udah agak patah arang nih habis tuning patah arang. Kok suaranya begini amat ya? Bassnya kepenuhan, gendutan gitu loh, nggak keruan gitu bassnya. Kita coba turunin bass dari head unit, nggak nolong juga, suaranya kayaknya amburadul deh
ya. Besokannya saya langsung tambahin dongle Bluetooth untuk si Helix ya. Begitu kita coba pakai dongle Bluetooth, wah bening suaranya langsung. Langsung bening, bassnya bener, semua tata suaranya bener sesuai yang kita ekspektasi kita gitu ya. Nah, asiknya di mobil ini, asiknya nih di Palisade nih teman-teman yang punya Palisade ya. Asiknya ya, jalur Apple CarPlay-nya dia hanya melewatin WiFi. Jadi Bluetooth-nya kita boleh nggak connect, boleh nggak connect ke head unit gitu. Jalur suaranya tetap ada di Bluetooth, tapi untuk tampilan Apple CarPlay-nya dia via WiFi. Jadi meskipun Bluetooth-nya kita connect ke tempat lain, tampilan Apple CarPlay-nya nggak terpengaruh guys. Jadi bener-bener asik banget. Jadi sekarang saya connect Bluetooth-nya ke Helix ya, tapi WiFi saya tetap terkonek ke head unit. Nah, jadi bisa lihat Apple CarPlay, tapi suaranya nggak lewat head unit, direct ke Helix. Keren banget. Itu jadi solusi banget ya. Kalau teman-teman yang pengen upgrade Hyundai Palisade audionya ya, itu boleh banget pilih prosesor yang ada direct Bluetooth-nya. Bluetooth-nya direct ke prosesor, Apple CarPlay-nya direct ke head unit. Bisa barengan jalan. Jadi navigasi nggak terganggu. Keren banget. Keren banget. Nah, kebetulan Helix ini dia punya Bluetooth, bukannya auto. Jadi saat dia source-nya kita pindahin ke Bluetooth, udah dia selamanya di Bluetooth. Jadi bukannya manual. Mungkin yang prosesornya manual apa auto gitu bakal agak bingung ya. Nah, ini lagi connect-nya kemana nih? Ke head unit apa ke DSP nih gitu. Connect kan? Iya. Sedangkan dia auto kan. Nah, kebetulan ini nggak auto nih. Jadi Helix juga jadi pilihan yang tepat nih gitu. Nah, itu dia teman-teman cerita kita proses instalasinya, suka dukanya. Ya lebih banyak sukanya sih ya. Lebih banyak sukanya teman-teman. Soalnya biasanya kalau kayak kita gitu kok ya, mau mobil berapapun itu nominalnya, hasilnya enak ya kok ya. Iya dong. Audio itu begitu teman-teman. Jadi mau pakai barang murah, mau pakai barang mahal, cara kerja kita sama teman-teman. Kita bangun dengan cara yang sama, dengan treatment yang sama, dengan tuning yang sama. Jadi hasilnya pun semua optimal ya. Nah, tapi bedanya kalau pakai barang mahal itu kedengaran mahalnya ya. Iya, kedengaran mahalnya gitu loh. Kayak ada suara duitnya gitu. Kenyangnya beda teman-teman. Kenyangnya beda, impresinya beda, satisfaction-nya beda memang. Nah, tapi kita nggak membatasin sih, kita main di semua range ya. Dari yang kelas rookie, experience sampai expert. Nah, ini salah satunya kelas expert nih teman-teman. Hasilnya memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Mobilnya menurut lo gimana? Bawaannya nyaman kok. Nyaman banget ya? Nyaman banget sumpah. Even gue disetirin juga kayaknya aduh gila jadi bos banget. Nyaman, bantingannya empuk. Terus kedap banget ya mobilnya? Mobilnya kedap banget ya? Padahal kita pasang peredam cuma di pintu guys. Cuma di 4 pintu aja, 2 sisi plus door trim sesuai standar audio aja. Floor kita sama sekali nggak sentuh. Tapi memang lain ya, mobil lain biasanya subnya hilang loh kalau kita bawa jalan itu ya. Ketutup sama road noise ya. Apalagi di jalan tol gitu ya. Iya, tapi di mobil ini senyap banget. Jadi teng subnya itu masih anteng banget gitu di atas. What a difference a day makes. 24 little hours that brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, and today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine.
What a difference a day makes when there's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss and that thrilling kiss, it's heaven when you find a romance on your menu. And what a difference a day makes, and that difference is you. yang YouTube. Yang di YouTube. Nah, itu kan juga menantang lagunya kan? Mantap. Kalau lagunya Susan Wong ya percuma. Udah bosen ya. Bukan gampang. Detailnya kedengaran.
Apple Musiknya lewat WiFi. Kalau misalnya pakai iPhone nanti Apple Musiknya lewat WiFi, tapi Bluetooth-nya didirect ke sini. Karena suaranya kalau lewat head unit jelek sekali. Ngebas banget gitu. Oh, Bluetooth-nya lari ke Helix. Yang ke sini? Yang ke sini WiFi. Ya. Jadi ini sambil Apple Music sambil lihat peta, lagu tetap bersih lewat situ. Tadi kan saya gitu. Nih Helix Bluetooth kan HEC BT. Bluetooth-nya suaranya ke sini. Yeah. Tapi WiFi-nya terkoneknya ke Hyundai. Tuh. Itu bisa Apple Play ya? Apple CarPlay. Iya, Apple CarPlay ya. CarPlay. Nggak mesti harus kabel ya? Iya. Karena dia kalau di Kenwood kan harus kabel dulu kan? Iya. Tapi Kenwood yang 9 ada yang wireless juga gitu. Cuman enaknya jalur suaranya itu beda, bisa beda. Dipisah ya? Bisa dipisah. Jadi seolah-olah kita lewat sini tapi suaranya kita direct gitu. Itu yang keren. Menu saya ambil. Bluetooth Connect ya. Bluetooth Connect. Pair. Om, nyalain Om. Udah. Bagus sih DAP-nya. Gedein dikit Mas. Gahar nggak? Gedein dikit suaranya. Ya. Quando eu vou cantar, você não deixa e sempre me vê com a mesma queixa. Diz que eu desafino e que eu não sei cantar. Você é tão bonita, mas toda beleza também pode se acabar. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Audio. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, luas ya? Mobilnya keren juga ya? Luas ya kak? Iya luas. Hah? Keren memang. Panggungnya ini bisa wide gitu loh, enak. Ini karpetku ini, karpet orisinal mobil. Pori-porinya gede Om. Aku kalau lubang sih ya? di lubang. Ini kalau aku bungkus pakai kain kasa, keluhannya sobek. Gampang sobek. Nah ini sering taruh barang kan. Ini. Dongkrak, tools. Ya boy ini.
tiga Pak. Punyanya Hyundai lah pokoknya. Nah, kargonet yang aku bilang ternyata dibikinin lubang sama orangku. Jadi aman, masih bisa nyantel. Ya. Nah, teman-teman, itu dia satu lagi tugas kita terselesaikan dengan baik, yaitu project two-way expert di Hyundai Palisade ini. Nah, kita sudah sajikan mulai dari mobilnya masuk, proses instalasi, sampai kita anterin ke owner, dan sampai ada juga tes soundnya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa inspiratif buat Anda, teman-teman, dan menarik untuk disimak ya. Nah, sekali lagi, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys in next video. Dah.